salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marhaban ya Ramadan. Kita bergembira dengan hadirnya Ramadan, walaupun ada yang mulai hari ini atau besok, ya tidak masalah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, ya. Karena kita tidak memiliki jaminan, ya kita masih bisa hidup lama, walaupun mungkin usia kita masih muda, ya. Saya punya seorang sahabat umur 31 tahun, 3 bulan yang lalu meninggal karena end stage renal disease, ya, penyakit ginjal terminal, gagal ginjal. Sempat cuci darah 2 bulan tapi akhirnya meninggal di usia 31 tahun. Dengan faktor resiko hipertensi, ya. Tensi, makanya ibu-ibu, bapak-bapak tolong sehat tuh dijaga. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-siha wal faragh. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. Apa itu? As-siha, kesehatan, dan al-faragh atau waktu senggang. Ya. Ini kayaknya agak kurang kompatibel, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau nunggu ini nyambung nggak mulai-mulai ya. Barangkali nanti sambil jalan saja kalau misalnya mau dicoba oleh panitia ya. Saya akan sharing tentang satu topik yang berjudul The Power of Hope, ya. Bagaimana kita memiliki harapan yang tidak pernah sirna kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Samad, Allah tempat kita bergantung, ya. Saya mulai dari satu kisah tentang seorang, saya udah izin sama yang beliau ini ya, seorang yang tiba-tiba dia datang ke praktek saya. Katanya istikharah gitu. Saya pikir sebagaimana juga dengan pasien-pasien saya yang lain, biasanya itu pengen konseling atau pengen diterapi dan seterusnya. Tapi dalam perjalanan saya anamnesa ya, anamnesa itu wawancara dengan pasien itu, saya yang malah justru mendapatkan satu pelajaran yang Masya Allah. Jadi beliau ini nyaris ditinggal sama suaminya bertahun-tahun tanpa nafkah. Padahal ketika beliau ini berjuang dari nol, ya beliau ini termasuk yang membiayai rumah tangga. Ya, tapi kemudian tiba-tiba ya qadarullah wa masya'a fa'al, suaminya ini pergi begitu saja tanpa ada nafkah, tanpa ada apa-apa. Dan yang lebih menyakitkan buat beliau adalah suaminya ini ternyata juga, mohon maaf sekali, apa bahasa yang halus ya, dengan wanita lain. Nah, ibu yang mengatakan bukan saya ya. Jadi masalah ketidaksetiaan, dan ini berlangsung dengan beberapa wanita dan bahkan beliau tahu tuh. Tapi yang menarik adalah beliau itu bilang begini, ibu nggak sakit hati? Enggak dok. Saya cuma berpikir begini, kalau bukan saya yang mendoakan dan menunggu beliau ini untuk taubat, terus siapa lagi yang mendoakan beliau? Wallahi ini kejadian, sampai saya itu cerita tuh sama banyak jamaah termasuk sama istri saya, ada ya Mik ya perempuan kayak begitu. Karena beberapa kali ke rumah saya itu kan konsultasi Pak, istri-istri yang minta pisah gitu, huluk. Ada yang katanya suaminya itu cuek, ada yang katanya suaminya macam-macam lah. Yang mungkin menurut syariat itu masih bisa ditoleransi karena suaminya masih sholat, nggak main judi, nggak main ini gitu ya. Sedangkan ibu ini jelas-jelas di depan mata dia Pak, Bu. Dan itu belasan tahun, saya hitung itu kurang lebih sekitar 11 tahun.
Ya, saya melihat waktu beliau cerita itu ada harapan yang luar biasa. Dan ujian beliau bukan cuma itu, anaknya kena kanker ganas. Jadi bertubi-tubi ujiannya itu. Saya teringat dalam surat Al-Balad itu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Insan, manusia itu diciptakan dalam susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan susah payah. Maksudnya apa? Kita lahir aja udah menyusahkan ibu kita kan? Kan begitu. Walaupun kita nggak minta dilahirkan ya. Tapi kita bersyukur ibu kita melahirkan kita. Semua di sini menjadi saksi bahwa melahirkan itu sakit nggak? Sakit. Walaupun ibu mengulang lagi beberapa kali. Ya. Mungkin coba pakai ini. Ininya dilepas ya. Yang biasa. Jadi ibu kan melahirkan sakit nggak bu? Sakit. Walaupun kemudian 3-4 tahun lagi balik lagi ke dokter kandungannya. Iya kan? Kan begitu kan? Ya, iyalah balik lagi wong anaknya telu kok. Ya Bu ya. Nah, ya. Nah, jadi ibu ini tuh luar biasa, Bu. Sudah suaminya begitu, anaknya ini. Cuman ini yang Masya Allah. Ketika beliau ini punya harapan kepada Allah, beliau ini tiap tahun tuh bisa ke Tanah Suci nyaris hampir tanpa biaya dari dia. Ya. Dan yang Masya Allah kata beliau, pada akhirnya suaminya itu balik. Balik Bu, suaminya itu balik. Dan ketika balik itu, kata beliau itu, walaupun dia bilang suaminya belum sesempurna yang dia bayangkan dalam doa-doanya, tapi saya merasa doa-doa saya itu sudah mulai dijawab sama Allah. Suaminya tuh balik. Dan suaminya tuh tiba-tiba bilang ini, yuk melok aku yuk ke kota tertentu di Jawa Tengah. Saya nggak bisa sebut ya. Ono opo Pak gitu. Ya tanda tangan gitu. Tanda tangan apa? Ono lah. Ternyata dia diminta tanda tangan 25 sertifikat tanah atas nama dia. Dikasih Bu. Sama suaminya itu. Kenapa saya cerita begini? Mungkin bagi beberapa orang ini sudah finish, betul? Gak iso ditoleransi. Si gotak klik. Ya, tapi ketika ibu ini memiliki keyakinan, memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu persatu harapannya itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sakit, yes. Berat, iya. Makanya Ibnu Qayyim pernah mengatakan annan naim la yudraku bin naim. Kenikmatan tidak pernah dicapai dengan kenikmatan. Surga itu nikmat enggak? Nikmat, berarti kita siap dengan ketidaknikmatan di dunia. Justru kalau hidup kita di dunia ini nikmat terus, hati-hati. Siapa tahu di akhirat nanti justru kita tinggal enggak nikmatnya. Nauzubillah min dalik, Bu. Makanya orang yang beriman itu yakin sekali ketika dia diuji dengan ujian yang luar biasa, gitu ya. Ini kan kalau nggak salah saya lihat tadi dari panitia itu topik utamanya capek hati ya. Kadang-kadang kan kita kan capek, betul ya Bu ya? Kadang-kadang kita harus sadar tuh, dunia ini tempatnya apa? Capek, akhirat tempat istirahat, jangan dibalik Bu. Kalau di dunia kita istirahat, jangan-jangan di akhirat capek. Ya, saya mau tanya sama ibu-ibu kalau maaf yang udah puasa ya. Panjenengan kalau makan bakso, kan ada pentol kasar, pentol halus, pentol kasar, tahu, goreng bunder, goreng mekrok, goreng dowo, goreng usus. Mie, duduh, siomay, betul nggak? Saya mau tanya nih sama ibu-ibu, semua pernah makan bakso kayak begitu kan, yang lengkap gitu kan? Saya mau tanya sama panjenengan, yang dimakan terakhir yang mana? Ya pasti pentol dong. Kenapa pentol itu terakhir? Ya paling enak. Jadi surga itu terakhir kan? Paling enak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu dalilnya. Jadi ketika nanti di dunia Anda merasa capek, banyak masalah, Anda harus yakin, oh, iki episode tahu dalam hidupku. Ya karena Anda lagi makan tahu, nanti pentolnya di mana? Di akhir. Alhamdulillah. Lah kalau di dunia orang senang-senang foya-foya makan pentol, di surga takutnya tinggal tahu.
Di akhirat tinggal sengsara, Bu. Betul nggak? Makanya dulu waktu kita, udah ya. Makanya dulu, jazakallahu khair ya, makasih ya. Makanya dulu waktu kita Waktu kita kecil tuh ada sinetron sengsara membawa nikmat, itu betul itu. Loh, puasa ini sengsara nggak, Bu? Sengsara. Itulah kenapa puasa itu baru disyariatkan kapan? Puasa itu, puasa Ramadan. Itu baru diperintahkan di Mekah apa di Madinah? Bu, di Madinah tahun keberapa Hijriah? Tahun kedua Hijriah, tepatnya tanggal 10 Sya'ban. Tahun kedua Hijriah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu 10 Sya'ban itu, tahun kedua Hijriah, berarti di Mekah 13 tahun, di Madinah 2 tahun, 15 tahun. Sejak wahyu pertama turun baru disuruh puasa. Kenapa puasa itu nunggu 15 tahun? Karena berat, Bu. Nunggu kesiapan mental dulu, digembleng dulu di Mekah, betul? Digembleng dulu dengan ujian baru puasa. Jadi puasa itu bukan hal yang mudah, hal yang berat gitu. Tapi ganjarannya apa? Surga, betul? Seperti bayi baru lahir. Kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, dalam hadis qudsi itu. Setiap amal Bani Adam itu untuk mereka, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya gimana? Wes sakarepku mau dibalas berapa? Enggak ana hitungane. Sama dengan kesabaran, karena ini bulan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, surat Az-Zumar ayat 10. Dan kesabaran itu ada pahala bighairi hisab, yang tidak terhitung. Yang tidak terhitung itu berarti banyak sekali, Bu. Makanya kita ini kalau masih ingat saldo tabungan, ya berarti belum banyak. Betul apa enggak? Kalau ibu-ibu di sini ada yang lali saldo tabungan nih, sik ndek kene piro ya? Ndek kene piro ya? Ndek kene piro? Iku mesti akeh. Tapi kalau wingi koyoke sik sakmene, kok garek sakmene, iku mesti titik. Yang inget saldo tabungannya mesti kecil itu, betul nggak? Tapi yang udah nggak ileng lagi saldo tabungannya, tidak bisa dihitung lagi, mesti gede. Loh, memang begitu kan hukumnya? Kalau ibu tabunganku ndek bank iki ku 183, sekian juta. Oh, sik titik iku berarti. Tapi orang lain udah lupa, di bank ini piro ya, bank ini piro. Pas didelok, oh si ono saem, oh lali deh. Berarti dia banyak tuh. Jadi yang tidak terhitung berarti apa? Banyak. Puasa itu tidak terhitung, betul ya? Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Banyak. Kenapa banyak? Lah karena berat, Bu. Yang berat-berat itu pahalanya mesti surga, Bu. Kalau yang ringan-ringan tuh pahalanya payung. Ya itu aja diingat, payung lipat, betul ya? Tapi yang berat-berat, ibu kalau merasa hidup saya kok berat, Dok, rumah tangga saya kok berat, itu surga tuh. Tapi kalau ibu kok ringan, iki kok gampang, hati-hati, payung. Ya, tapi kalau ibu merasa, aduh aku kok sekolah berat ya, sama suami kok masalahku berat ya, sama mertua kok masalahku berat ya, aku kok diuji penyakit kok berat ya, surga itu pasti. Asal ibu sabar loh ya. Gak usah banyak sambat, sabar. Kayak yang tak ceritakan pasien saya tadi. Akhirnya ke tanah suci tiap hari dikasih 25 sertifikat tanah. Anaknya operasi disembuhkan, Bu. Yang harusnya operasi di Jepang ini cukup operasi di Jakarta. Sembuh. Inna ma'al usri yusra. Makanya, Bu, jangan putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Termasuk dosa-dosa kita yang sekundung ini, Bu. Kita itu, Bu, kalau mau jujur ya, kadang sholat, riya, pengajian, datang karena sungkan. Iki ketuane iki moro sepah, masuk aku gak teko, sungkan. Iya, mosok rek diundang Bu RW gak teko ae wis. Jadi bukan lillahi ta'ala, li Bu RW, li moro sepah. Kadang-kadang kita ini lupa dengan keikhlasan, betul Bu? Tapi kita merasa bangga dengan amal-amal kita, padahal mungkin di hadapan Allah gak ada nilainya.
Dosa kita tiap hari yang banyak itu. Tapi Allah berfirman apa dalam surat Az-Zumar ayat 53 itu? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ini loh. Kita tuh punya Tuhan kok baiknya kayak gini. Allah tuh nggak manggil gini, ya ahlul ma'asyi, wahai ahli maksiat. Yang suka gibah, suka ngerasani, suka riba. Nggak gitu Allah. Allah memanggilnya ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah itu mengampuni dosa semuanya. Jangan kecil hati. Roja'a harapan. Walaupun zina dok, walaupun zina diampuni sama Allah. Asal tobat benar-benar ya. Yang enggak diampuni itu kan syirik tapi enggak tobat. Kalau syirik tobat bisa diampuni bu. Tapi syirik enggak tobat enggak bisa diampuni. Hati-hati. Ya. Seseorang sudah muncul ya. Seseorang itu bisa bertahan 4 mingguan tanpa makan. Bisa lebih bahkan. 4 hari tanpa cairan. Lebih dikit lah, bisa sampai 6-7 kadang-kadang. 4 sampai 8 menit tanpa bernafas. Tapi orang gak bisa bertahan 4 detik tanpa harapan. Maksudnya apa? Kalau dia udah gelap mata, kehilangan harapan, dia tinggal ambil pisau, gak sampai 4 detik. Dia tinggal loncat ke jembatan, gak usah mikir, betul bu? Gak sampai 2 detik sudah langsung jatuh. Maksudnya apa? Ketika orang itu sudah nggak punya harapan, dia bisa melakukan apapun yang unrasional. Karena memang orang tuh kalau sudah nggak punya harapan bu, yang menguasai dia tuh emosi, bukan rasio. Bu. Otak limbik namanya, limbic system. Dan emosi itu jauh lebih kuat daripada logika loh. Makanya ibu kalau cinta sama anak, apapun ibu lakukan kan? Karena cinta. Ibu harusnya kalau cinta sama Allah, semua ikut ibu lakukan dong. Kan begitu. Oleh karena itu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah berharaplah. Dan hanya kepada Tuhanmu lah berharaplah. Kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Zakaria sudah usia 90 tahun, bahkan ada riwayat yang mengatakan 120 tahun. Istrinya sekitar 95 tahun, mandul, punya anak. Itu enggak seberapa bu, Maryam enggak punya suami, punya anak bu, betul ya? Kun fayakun. Ya. Tapi Islam itu kan luar biasa ya, Al-Quran ya. Ternyata masuk surga bukan cuma wilayahnya orang yang punya anak kan. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istrinya Rasul sampai meninggal nggak punya anak, masuk surga, betul? Jadi semua masalah kita ini, yang punya anak, nggak punya anak, suaminya taat, suaminya kufur kayak Fir'aun, betul? Semua ada dalam Quran. Yang anaknya taat kayak Zakaria, anaknya Yahya, betul? Kayak Maryam, anaknya Isa, atau yang nggak taat kayak anaknya Nuh, betul? Semuanya ada dalam Quran, nggak usah kecil hati. Jangan merasa jadi korban, jangan merasa orang paling sengsara. Semua yang kita alami sudah dialami para nabi dan rasul dan orang-orang soleh sebelum kita. Kalau suami kita kok jahat, Fir'aun lebih jahat bu, tapi Asiyah masuk surga. Kalau ibu nggak punya anak, Sayyidah Aisyah nggak punya anak, betul? Kalau kita ditinggal meninggal sama anak-anak kita, Rasulullah ditinggal meninggal sama Qasim, sama Ibrahim, anak-anak laki-laki Rasulullah meninggal semua. Bukan kita tok yang sengsara di dunia ini. Tapi mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan kita tuh nggak ada apa-apanya bu dibanding Nabi Yakub yang terpisah dari anaknya Nabi Yusuf, betul? 40 tahun terpisahnya. Bayangkan tuh. Jadi Al-Quran itu memang turun ke muka bumi ini
itu menjelentrehkan penderitaan-penderitaan orang sebelum kita. Agar kita ini punya harapan. Jangan kecil hati. Kita tuh gak ada apa-apanya, betul Bu? Gak ada apa-apanya. Ya. Wa ila rabbika farghab. Biasanya kalau pengajian gini banyak yang manduk-manduk, tapi sampai rumah, tapi urip kok koyok gini ya. Mulai lagi, balik lagi, setelan awal. Iya. Betul nggak? Iya, insya Allah Fir'aun, Asyah masuk surga, balik maneh. Ono ya bojo koyok gini. Balik lagi, setelan awal. Ya. Makanya yang berat itu kan istiqomah, betul Pak ya? Bapak diuji sama istri. Lah, Nabi Lut kurang apa diujinya sama istri, betul? Istrinya pendukung LGBT, nggak main-main Pak. Iya kan? Gus Koyum itu, gurunya Gus Baha, muridnya Kiai Haji Maimun Zubair itu kan pernah cerita. Di dalam kitab-kitab ulama salaf itu ya Pak ya. Yang namanya wali Allah itu ujiannya istri Pak. Justru kalau nggak diuji sama istri nggak jadi wali Allah tuh. Itu ada di kajiannya Gus Koyum itu. Gak cuman panjenengan, gak cuman kita, semua diuji kadang sama istri, sama orang terdekat Pak. Ada nggak yang diuji anak di sini? Pasti ada. Melahirkan itu sakit Dok, tapi dibentak anak yang saya lahirkan itu lebih sakit Dok katanya. Kan begitu. Semua kita ini sama Bu, sejak zaman dulu sampai sekarang ya segitu itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu ngira masuk surga sebelum kamu diuji seperti orang-orang yang sebelum kamu? Kan begitu. Loh, tapi saya tuh ujiannya bukan dari pasangan Dok, saya diuji sakit loh. Nabi Ayub, bahkan ada orang yang beriman Bu, dibikinkan sisir dari besi Bu. Ketika dia disuruh murtad nggak mau disisir nih loh kepalanya ini. Dibuka ini, skalpnya ini. Kita tuh gak ada apa-apanya Bu. Penyihir Fir'aun kurang sakit apa? Sampai mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Saking sakitnya mereka disalib dengan dipotong silang. Tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Tangan kanan dipotong, kaki kiri yang dipotong disalib. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Itu doanya penyihir Fir'aun Bu. Mereka itu duhur masih kafir, asar sudah mati syahid. Karena mereka beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Marah Fir'aun, penyihirku kok jadi membelot begini. Salib mereka silang, dipotong mereka silang salib. Saat sakit itu mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah berikan aku kesabaran ya Allah. Wa tawaffana muslimin, wafatkan aku dalam keadaan muslim, syahid Bu. Kita dibanding jalur Gaza, gak ada apa-apa nih Bu. Kata teman saya, dokter-dokter yang pernah ke Gaza, dokter Setiawan, dokter Kuntadi, telur itu Bu, le ono Bu, sak kilo regone iso 1,5 juta, 1 juta gula. Nggak ada di sana Bu. Tapi mereka nggak pernah bunuh diri. Bunuh diri kan di Korea, di Jepang, di jembatan Suhat. Loh kan iya kan, betul apa enggak? Tapi di Gaza pernah dengar orang bunuh diri? Nggak pernah. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah mereka berharap Bu. Ya. Bagaimana terus kita menginstal harapan? Yang pertama, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Qadir itu artinya yang maha kuat perkasa, yang maha mampu, maha berkehendak, maha menentukan. Dok, saya kok rasanya nggak mampu naik haji. Al-Qadir mampu menghajikan Anda. Entah pakai uangnya siapa. Betul nggak?
Bisa. Sebaliknya orang yang mampu pasti berangkat haji? Belum tentu. Saya dulu punya temen Bu, ayahnya itu Laksamana, bintang 1, angkatan laut Bu. Sudah masuk ke hotel, udah pakai koper, sudah dapat macam-macam mau berangkat haji, meninggal Bu. Gak sempat berangkat haji. Mesti Bu. Ada dokter spesialis, saya dapat cerita dari senior saya, sampai mau meninggal nggak bisa berangkat haji, padahal uangnya luar biasa. Sampai diuji sama anak-anaknya yang kurang taat sama orang tuanya. Ya kata teman-temannya, ya mungkin wong iki menunda-nunda haji, nggak boleh kan Bu? Segera daftar sudah. Berangkat gak berangkat tuh urusan Allah. Selawe juta wis lebokno jeder. Betul Bu? Iya. Tapi dok, tapi gak usah tahu apa tapi ditunda-tunda gak jadi-jadi. Bu, kita kalau mau mati, kita milih batang kayu apa emas? Kalau kita mau tenggelam di lautan, kita milih batang kayu apa emas? Batang kayu, emas gak kita pikir. Betul gak? Ya masa udah usia segini. Betul gak? Kita masih gak mikir aja, masih takut aja miskin. Kita kalau sudah mau tenggelam, yang kita pikir itu batang kayu, bukan lagi emas Bu. Anda punya emas 2 kilo, mau tenggelam, tambah tenggelam Bu. Apalagi saya Bu, yang 100 kilo ini. Ketambahan 2 kilo, tambah cepet Bu. Brrr. Kan begitu. Uang penting, tapi bukan segalanya. Gak usah sombong. Fir'aun kurang kaya apa? Korun kurang kaya apa? Betul? Begitu. Kan kadang-kadang mohon maaf ya, ini kebetulan banyak orang tua. Kalau ngisi anak muda itu kan anak muda sekarang itu kan lebih baik kalah gengsi daripada kalah nasi kan Bu. Gengsi nomor 1, waduh arek saiki bahaya Bu. Bahkan mereka nggak punya uang tuh nyewa iPhone Bu, nyewa iPhone. iPhone nyewa. Kan Apple ini gini kerawai loh. Itu pun bawanya kemana-mana gini Bu. Wah, bahkan guyon ambek koncone ini, oh ngono ta, ini supaya Apple-nya kelihatan itu. Sampai kayak gitu, sombongin nauzubillah, padahal nyewo. Betul? Yang memampukan kita bukan harta kita. Betul nggak? Yang membuat kita naik haji bukan kekayaan kita, izin Allah. Betul nggak? Sekarang pertanyaan saya, banyak nggak orang kaya yang hancur dengan kekayaannya? Banyak nggak orang laki yang nakal ketika kaya? Banyak Bu. Ketika miskin dia nggak nakal, ketika kaya baru nakal dia. Kekayaan itu bukan menambah ketakwaan, betul nggak? Membuat dia semakin lupa daratan. Makanya kata Su'abil Iman Imam Zahabi, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang bukan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal segala kejelekan Bu. Makanya dunia ojo terlalu dicintai Bu. Biasai. Emang ibu kalau pakai Louis Vuitton ambek Tanggulangin bedo ta rasaan. Perasaan podo ae. Terus lek nggae Tanggulangin terus ngreges ngono ta. Terus kelek nggae buatan Tanggulangin apa Cibaduyut gitu, terus tiba-tiba ibu gatel ngono ta. Perasaan podo ae. Tapi hati kita ini yang kadang-kadang LV, Louis Vuitton pakai apa? Vuitton. Apa gaung itu apa kalau dalam tajwid itu? Ikhfa, Louis Vuitton. Hermes. Yo gak apa-apa lek duwe, tapi lek gak duwe ojo mekso-mekso. Wis biasa ae. Betul enggak? Hidup ini sebentar. Ya apalagi sudah mulai S3 niki, sampun sansaya sepuh niki. Aduh, apalagi yang mau dicari, Bu? Ya Allah. Loh iya, saya tuh kalau diisi kajian School of Happiness, anak-anak muda tok gitu Bu ya, di Masjid A misalnya gitu. Itu baunya itu wangi-wangi. Kemarin saya ngisi di masjid, orang tua-tua, baunya itu wis minyak kapak, PPA, Remason, beda Bu. Beda sekali, baunya aja udah beda. Tapi kalau ngisi kajian remaja hijrah kemarin sama Ustadz Ubay, wah ambune macam-macam. Tapi lek ngisi megengan gitu ya. Wis mulai baunya itu PPA, Remason,
Beda memang sudah. Mau disombongkan apanya lagi, Bu? Kalau minyak kapak udah berbicara, hah? Kan begitu. Sama, saya kalau ngajar S1 di kampus, wah itu breng ya Bu ya. Iya Bu, kalau ngajar Savage apa gitu, parfum-parfum mahal, arek-arek itu. Tapi lek ngajar es loro, mulai baunya itu udah mulai fresh care apa itu. Udah mulai beda-beda udah. Minyak telon. Pokoknya enggak minyak jelantah ya Bu ya. Nah ini contoh ya, panjenengan bisa lihat. Ada yang orang Aceh enggak sini? Tapi ibu-ibu dari Aceh ada? Atau yang ada yang pernah ke Museum Apung di Banda Aceh? Ya sekali-kali Bu nanti diniatkan. Kalau jalan-jalan tuh jangan cuman ke Lombok. Sekali-kali ke Museum Tsunami di Aceh. Biar belajar. Ada Al-Quran yang itu loh. Tsunami itu Bu dikembalikan sama orangnya. Kena tsunami Al-Qurannya. Ada yang ini Museum Apung. Ini bukan Museum Tsunami namanya Museum Apung. Ada di Banda Aceh. Di pusat kota Banda Aceh. Jadi beberapa kilo dari pantai. Kira-kira gini loh. Ibu ke Gondang Legi moro-moro ono kapal gitu. Padahal masih jauh nggak sama Balikambang? Masih jauh kan? Tiba-tiba loh kok ono kapal gitu. Jadi kapal ini itu dipindah sama tsunami ke daratan. Dan tidak dipindah-pindah lagi. Berat Bu, soalnya beratnya itu 2.600 ton. Maha kuat gak Allah itu? 2.600 ton. Terhempas beberapa kilo dari daratan. Panjangnya 63 meter, lebarnya 19 meter. Segede itu, seberat itu. Sama air dipindah Bu. Sama tentaranya Allah kan air salah satunya kan. Dipindah set gitu. Di bawahnya ini katanya gaet di situ, nanti Ibu kalau masuk itu ber-AC Bu. Ada gaetnya di situ, cerita dia. Saya nggak bisa lupa itu cerita, katanya itu ada awak kapal, satu selamat tidak meninggal Bu. Jadi ada berapa belas saya lupa ya jumlahnya. Cuman yang diselamatkan tuh hanya satu. Dan orang itu disembunyikan identitasnya. Takutnya kok dianggap keramat, dianggap sakti gitu loh Bu. Ya jadi disembunyikan, orang itu nggak tahu, sampai sekarang gaetnya pun nggak tahu siapa orang itu. Tahu nggak kenapa dia selamat Bu? Sama Allah ditidurkan. Sedangkan yang lain itu loncat ke laut kan, namanya apa? Gugup kan Bu. Dia tidur aja tenang Bu. Jadi ternyata salah satu bentuk pertolongan Allah itu ditidurkan Bu. Ditidurkan saat tsunami ya, bukan ditidurkan saat pengajian ya. Jadi ditidurkan saat tsunami. Kalau ditidurkan saat pengajian agak beda hukumnya ya. Mungkin karena capek nyiapkan sahur ya, kira-kira gitu. Maksud saya cerita ini adalah Allah itu Al-Qadir, betul enggak? Allah itu Al-Qadir. Allah itu maha kuat Bu. Ya, untuk bisa memindah kapal. Menghancurkan orang-orang yang sombong. Dan jangan dikira tentara Allah itu selalu besar ya Bu ya. Nyamuk itu juga tentara Allah. Virus tentara Allah enggak? Kita udah kalang kabut aja Bu kena virus COVID, betul? Kalang kabut, lepas itu konspirasi macam-macam ya. Yang jelas virusnya ada, betul enggak? Ada kan virusnya. Virus COVID terbukti pakai pemeriksaan. Virus itu cuman sebola voli. Kalau kuman itu, misalnya kuman itu semobil Innova, virus itu sebola voli. Kecil sekali. Lebih kecil. Tapi Ibu kena virus, gerekes Bu. Jadi tentara Allah itu sampai seperti itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Allah Al-Qadir yang maha kuat, maha perkasa, maha memampukan ya. Allah harus menjadi prioritas pertama kita dalam menaruh harapan dan meminta pertolongan. Maksudnya begini, kita tidak diharamkan mencari sebab. Misalnya ibu berobat ke dokter spesialis terbaik sampai berangkat ke Penang, ke Singapura, ke Amerika, boleh enggak? Boleh, tapi hati tidak boleh bersandar kepada dokter. Hati tetap bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Ada enggak berobat ke dokter spesialis tetap meninggal?
Ada. Ada nggak yang nggak berobat? Dia minum herbal, olahraga, kena sinar matahari, sembuh. Ada. Betul nggak? Ada. Saya waktu cerita ini sama teman-teman dokter, Bu. Dokter spesialis, teman-teman ngaji saya itu ya. Mereka tuh banyak cerita, Bu. Ada dokter bedah, ada dokter ortoped, ada dokter. Mereka itu kadang-kadang, Bu, dapat pasien itu dulu waktu awal-awal lulus itu. Ya, diingatkan sama Allah. Ditanya kan kadang sama perawat, sama anestesi, sama instrumen itu, "Dok, suwi ya dok operasi ini, lama enggak?" "Enggak, ini paling maksimal 30 menit mari iki." Gitu. Enggak ada insya Allahnya, Bu. Ternyata 2 jam enggak selesai. Ini kisahnya beliau-beliau itu. 2 jam enggak selesai. Makanya sekarang ada teman saya dokter bedah digestif, Bu. Bedah pencernaan. Beliau bilang, saya kalau ditanya sama teman-teman di kamar operasi, "Dok, ini kira-kira berapa lama?" Wis bismillah, dia enggak berani lagi jawab, Bu. Menurut perhitungan akal sehat, ini kasus ringan, Bu. Taruhlah bagi seorang bedah digestif hernia. Kasus gampang itu, Bu. Operasi hernia itu. Operasi appendicitis. Kasus mudah itu. Dibanding operasi-operasi lain yang harus motong usus, harus macam-macam kan, nyambung usus, end to end anastomosis. Ini kasus sederhana, kalau dokter bedah umum aja bisa. Ini apalagi dokter subspesialis, mudah. Tapi ternyata, Bu, kadang-kadang ada penyulit yang harusnya 30 menit, 2 jam setengah nggak selesai, Bu. Wis ojo sombong. Paham nggak maksud saya? Makanya, Bu, ini nasihat Rasulullah. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah itu kalau kedatangan masalah enggak gopoh cari dokter dulu, Bu. Sholat dulu beliau. Ya kecuali kasus emergensi ya. Kasus emergensi, anak tersedak, ya jangan sholat dulu. Langsung bawa ke, iya kalau perlu Anda namanya Heimlich maneuver. Ya supaya kalau kesedak kan gangguan airway kita menyebutnya. Orang tuh segawat apapun, Bu. Kalau di kedokteran di sini mohon maaf mungkin ada teman-teman dokter juga ya. Kita dulu kan dididik kasus apapun yang dilihat itu cuman ABC, airway, jalan napas, breathing, napas, circulation, darah. Udah itu aja yang dilihat. Kasus apapun. Orang tertusuk, stabbing, cerek. Bukan pisaunya dulu yang dicabut, Bu. Lihat dulu airway, jalan napasnya lancar enggak, breathing, nafasnya bagus enggak, circulation, shock enggak dia. Ada tanda-tanda enggak shock. Itu aja dilihat dulu. Perkara dia dioperasi di mana, kapan, semua ABC stabil, insya Allah stabil dia. Ya. Karena segalanya, Bu, jalan napas. Jadi kalau kesedak ya airway kan, betul nggak? Masalah jalan napas harus segera diselesaikan. Ngorok harus segera diselesaikan, minimal diginikan nih. Tengahnya bayi baru lahir kan pasti dibersihkan dulu kan airway-nya. Apa itu? Dibersihkan biar nangis dia. Nangis breathingnya bagus. Merah, oh sirkulasi bagus, selesai. Tak biru berarti masalah sirkulasi. Sianosis berarti biasanya jantung bawaan. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Maksud saya begini, kita kalaupun ada apa-apa, jangan langsung di dokter sing ngapi, ojo langsung ngono sik, Bu. Langsung yang diingat siapa dulu pertama? Allah dulu. Kalau masih ada waktu, zikir dulu, sholat dulu, supaya Allah tunjukkan dokter yang terbaik. Dan kalau sudah dapat dokternya, Allah bimbing dokternya untuk melakukan tindakan. Betul nggak? Dokternya dibimbing, perawatnya dibimbing. Sehingga yang tadinya itu harusnya selesai 1 jam karena dokternya dibimbing sama Allah, setengah jam selesai. Begitu. Dokter juga manusia, Bu. Ya.
Jangan sampai ketika kita tidak mau menyandarkan diri kepada Allah Al-Qadir, kita itu dianggap lupa sama Allah, kemudian Allah menjadikan kita lupa sama diri kita sendiri, sama esensi kita ya sebagai manusia ini. Ini ada ayatnya dalam surat Al-Hasyr ya. Di akhir-akhir surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzi nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi itu bedanya kita sama orang yang gak beriman, Bu. Ya. Kalau orang yang gak beriman langsung, nang rumah sakit ndi sing apik. Nang ini, kalau orang beriman enggak, Bu. Dia minta dulu sama Allah. Ya Allah, tunjukkan ke rumah sakit mana yang terbaik buat anak saya ini. Ke dokter mana yang terbaik buat anak saya. Sambil kita nyari dokternya. Sambil kita tanya teman tuh, kita minta sama Allah. Hati kita bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah, Bu. Pada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Bu, coba rasakan ya. Ibu kalau bersandar kepada Allah, semuanya itu tiba-tiba ringan, Bu. Betul nggak? Tiba-tiba semuanya tuh dibuat ringan sama Allah tuh. Tapi kalau kita sibuk, mana ini yang terbaik, mana ini, capek Anda. Loh, tidak semua obat itu cocok, tidak semua dokter itu cocok, tidak semua tindakan itu cocok kan? Ada nggak sini yang minum amlodipin tensi nggak turun-turun? Pasti ada loh. Gak mesti kan, Bu, betul nggak? Mungkin ibu cocoknya bukan amlodipin, mungkin kaptopril kali. Ya, iya dok, saya kok ya dok ya. Kemarin dikasih omeprazol kok saya tetap ya GERD saya, mah saya ya. Mungkin ibu cocoknya lansoprazol kali. Kan begitu, betul nggak? Bukan omeprazol. Bahkan esomeprazol mungkin yang cocok ibu, bukan lansoprazol. Beda-beda tiap orang. Ya, seperti itu. Yang kedua, agar kita tidak kehilangan harapan, kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Penyayang di antara para penyayang. Bu, setegas-tegasnya ibu kita nggak mungkin kan mencelakakan kita ya. Karena kita yakin ibu kita menyayangi kita. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maha Penyayang di antara para penyayang ini dalam Quran itu adalah salah satu bagian dari doanya Nabi Ayub ya, ketika beliau diuji sakit. Wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin ya. Dan ingatlah ketika Ayub ia menyeru kepada Tuhannya, ya Tuhanku, anni masaniyad durru, aku ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Coba lihat doanya Nabi Ayub, ini menarik. Nabi Ayub bilang, ya Allah aku sakit. Normalnya kalau orang minta gimana? Sembuhkan aku gitu ya Bu ya. Ada nggak kata sembuhkan aku di doa ini? Nggak ada. Tahu nggak alasannya kenapa Nabi Ayub itu nggak mau minta disembuhkan? Karena Nabi Ayub itu malu sama Allah, Bu. Saya ini udah dikasih sehat berpuluh tahun, masa baru dikasih sakit sebentar, udah menyerah, sudah mental saya udah kalah gitu. Makanya Nabi Ayub ini nggak minta sembuh, beliau cuman bilang, ya Allah aku sakit dan engkau Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Udah gitu aja. Ini kalau di tadaburi ya. Memang doa dalam Quran itu macam-macam, Bu. Pak, ada doa yang langsung minta, directly Pak, minta. Tapi ada doa itu yang indirectly. Indirectly itu gak minta langsung gitu.
Ya, karena ada apa ya? Rasa dalam hati itu ada rasa malu gitu loh, Pak. Ada rasa ketawaduan yang luar biasa di hadapan Allah. Contoh, ada doa yang agak mirip-mirip ini tuh doanya Nabi Musa. Ada yang tahu? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Padahal Nabi Musa pada saat itu, Bu, itu dikejar-kejar ke tentara Firaun dari Memphis di Mesir sampai Madian. 7 hari perjalanan darat dengan berlari. Nabi Musa itu kan kuat ya. Jadi istirahat sebentar lari lagi, istirahat sebentar lari lagi, 7 hari. Ada yang menceritakan 7 hari perjalanan. Dalam kondisi capek, Pak, belum makan, hanya makan dedaunan yang ada di perjalanan, minum yang ada di perjalanan, nggak ada sama sekali apapun, Pak. Tiba-tiba ketika sampai di mata air, di situ ada 2 orang gadis sedang mau memberi minum ternaknya, tapi tertutup gitu. Sumurnya itu tertutup kan. Kemudian 2 gadis ini minta tolong sama Nabi Musa dalam kondisi capek, itu ditolong sama Nabi Musa. Tutupnya itu dibuka, padahal di salah satu tafsir diceritakan tutupnya itu hanya bisa dibuka sama 10 orang, Pak. Nah, Nabi Musa itu kan fisiknya kuat, Pak, Bu, ya. Dibuka sama Nabi Musa. Ya, kemudian setelah itu si gadis ini berterima kasih, Nabi Musa itu berteduh, diceritakan dalam Quran itu. Berteduh di salah satu pohon gitu, bersender, kondisinya sangat capek, belum makan, nggak ada siapa-siapa di negeri yang asing, ketakutan, bayangkan. Harusnya kan Nabi Musa mintanya gimana? Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, ya Allah, berikan aku makan, minum, berikan aku perlindungan, berikan aku orang-orang bisa melindungiku, gitu kan permintaannya kan? Nabi Musa enggak, Pak. Nabi Musa cuma bilang, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu, ya Allah, aku ini fakir, enggak punya apa-apa, aku ini sangat butuh terhadap pertolonganmu ya Allah. Wis ngono tok, Bu, mintanya. Tiba-tiba kutuk. 1 dari 2 gadis ini datang, diundang ke rumahnya. Dikasih makanan mewah, dipekerjakan, dikasih penghasilan, dilindungi, Bu. Yang akhirnya dinikahkan kan? Bayangin, Bu, doa Robbi inni lima anzalta ilayya menjawab berapa persoalan, Bu? Paling tidak 3 atau 4 persoalan kan? Laparnya dihilangkan, dikasih perlindungan, dikasih makan 4, bahkan dikasih jodoh. Monggo yang belum diamalkan doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Terus gak usah minta, ya Allah berikan aku jodoh yang solih ya Allah. Tingginya 175. Ini wah terlalu detail, Bu. Nanti kalau nggak dapat kita yang putus asa nanti, betul nggak ya? Loh iya kan kadang-kadang kan anak sekarang gitu, ya Allah jadikan dia jodohku ya Allah. Dia itu tinggi, ini pinter, ini ya Allah. Tapi kalaupun engkau memutuskan dia jodoh orang lain, tetap jadikan dia jodohku ya Allah. Lah ini makso, nggak bisa. Ya harus pasrah. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nanti dicari ayatnya dalam Quran. Kalau saya tidak salah dalam surat Al-Qasas. Kalau saya tidak salah ya, tapi nanti dicari lagi ya. Surat Al-Qasas itu surat tentang kisah-kisah para nabi. Cuman separuhnya kisah tentang Nabi Musa gitu. Makanya ada yang mengatakan surat Al-Qasas itu surat Musa. Karena separuh surat Al-Qasas kalau nggak salah sekitar 88 ayat ya. Separuhnya itu bercerita tentang Nabi Musa. Ya, gitu ya. Jadi doa-doa seperti ini, doa indirectly seperti ini, itu dalam Quran itu diajarkan. Dan bahkan beberapa guru saya mengatakan, bahkan doa-doa seperti ini itu nanti jawabannya itu lebih dari yang kita minta, Bu. Doa-doa yang enggak directly, saking kita malu kan minta sama Allah kan. Nah, kayak gini. Rabbi anni masani yaddur wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa-doa indirectly kayak begitu. Ya, silahkan diamalkan. Ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan.
supaya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencemburui orang yang berharap kepada selainnya. Allah menghalangi dari perkara tersebut semata agar ia kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap sama manusia, kata Imam Syafi'i. Ya. Berharaplah kepada siapa? Kepada Allah, supaya kita nggak sakit hati, Bu. Ya, Allah itu Maha Pencemburu. Kalau kita terlalu berharap sama manusia, sama dokter, sama siapapun, apalagi sama dukun, ya nggak boleh ya. Nauzubillah min dzalik. Kita berharap kepada manusia, takutnya nanti kita putus asa. Banyak enggak orang yang kita sangka baik ternyata enggak baik. Kecewa, orang yang kita harap melindungi kita justru menusuk kita dari belakang. Begitu kan? Makanya kata para ulama itu, kalau perkataan manusia itu menyakitimu, obatilah dengan perkataan Allah. Ada yang pernah tersakiti dengan perkataan manusia? Sering, ya. Jadi kalau perkataan manusia menyakitimu, obatilah dengan perkataan Allah. Maksudnya apa? Iya, kalau kita ini lagi disakiti sama perkataan manusia, kembalilah membaca Al-Quran, tadaburi Al-Quran. Perkataan manusia itu kadang menyakitkan, Bu. Tapi tangan kita cuma dua, tidak cukup untuk menutupi perkataan orang satu dawis. Gak cukup. Ya kan, kita cukup menutupi dua telinga kita. Karena tangan kita cuma berapa? Iya, cuma dua, untuk tidak mendengarkan 10 orang di dawis yang membicarakan kita. Loh kan manusia itu suka ngomong. Iya kan? Ya ayyuhan nas. Apa itu? Surat Al-Hujurat itu. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Siapa tahu yang diolok-olok lebih baik. Tak pikir cuman kaum tok yang disebut. Ternyata wanita disebut secara khusus. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Dan janganlah segolongan perempuan. Termasuk di sini segolongan perempuan dalam satu majelis taklim ya. Jangan membicarakan golongan perempuan lain. Siapa tahu yang dibicarakan, digosipno itu lebih baik daripada yang membicarakan. Apalagi bulan puasa. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu anfusakum itu jangan mencela. Talmiz itu mencela. Mungkin diterjemahkan dalam bahasa Jawa jadi lamiz itu mungkin ya. Lambe lamis. Mungkin dari ini kali ya. Wala talmizu anfusakum. Makanya wong Jawa ojo lamis ta lambemu itu ya. Mungkin dari sini nih. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebelum orang psikologi menyebut kekerasan verbal, Al-Quran udah menyebut wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kita enggak boleh, Bu, manggil brot gembrot, enggak boleh, Bu. Reng-ireng, enggak boleh. Bertentangan dengan surat Al-Hujurat. Ya Allah, dulu zaman saya itu jambal jenenge bapake. Nauzubillah, enggak boleh itu. Karena nanti kalau kita menjambal, kita dibalas juga kan? Akhirnya enggak selesai, Bu. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka tahu ya, pernah saya jelaskan kan? Kalau enggak di sini di Baitur Rahmah atau di masjid-masjid di sini ya. Tahu bedanya humazah sama lumazah, tahu ya? Kalau humazah itu bil qaul, ibu mencela dengan kata-kata. Kalau lumazah bil isyarah, ibu mencelanya dengan isyarat, dengan nonverbal. Misalnya gini, mohon maaf ya. Ini udah masuk kategori lumazah, Bu. Saya cukup menjiwai. Begitu, apalagi dua-duanya. Wong kok koyok aduh ya Allah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah itu, kalau kita berharap orang selalu baik sama kita, kita bakal kecewa.
Kalau kita berbuat baik dan berharap orang akan membalas dengan serupa, Anda bakal kecewa. Loh wong iku lho biasanya tak sili kok koyok ngono. Nah, kecewa. Rong ngono gak tak sili. Wis kadung. Sudah nggak usah dibahas. Betul? Usah dibahas. Memang orang lain yang melukai kita. Tapi yang mendatangkan dia untuk melukai kita itu atas izin Allah, Bu. Betul nggak, Bu? Iya, udah nggak usah berandai-andai, lau berasa andainya, wis nggak usah. Kita ditemukan orang baik, alhamdulillah. Orang nggak baik juga alhamdulillah. Ya, makanya apalagi di bulan Ramadan ini, jangan pernah letih berdoa. Bayangkan, Bu. Doanya Nabi Ayub terkabul setelah 80 atau 20 tahun. Doanya Nabi Musa supaya Fir'aun itu hancur, itu dikabulkan setelah 40 tahun. Doanya Nabi Zakaria terkabul setelah usia 80 tahun. Ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 40 tahun. Ya, sejak Nabi Zakaria berdoa. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Mekah itu dijadikan negeri yang makmur. Betul? Padahal ketika meninggalkan ibunda Hajar dan Nabi Ismail, Mekah itu tandus, air aja nggak ada, betul? Tiba-tiba Nabi Ibrahim berdoa, 3000 tahun Mekah jadi kayak sekarang. Bayangkan, Bu. Jangan putus asa. Makanya yang menarik itu ya, ketika kita mentadaburi ayat-ayat puasa sejak ayat 183, 184, 185, tiba-tiba 186-nya berbunyi tentang doa kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu mengabulkan orang-orang yang berdoa. Jangan letih berdoa. Lis-shaimina da'watul la turad. Orang-orang yang berpuasa itu doanya tidak tertolak. Jadi tolong ketika kita mau buka puasa itu ada waktu khusus ibu diem berdoa. Segerakan itu. Pempe apa segerakan sudah selesai. Ibu diem sebentar 10 menit terakhir doa. Apalagi kalau kita hajatnya banyak. Monggo. Ya. Ini ada dalam surat Al-Anbiya dan seterusnya nanti bisa dibaca Al-Anbiya ayat 83 ya. Doanya Nabi Musa surat Yunus ayat 88 ya. Doanya Nabi Zakaria surat Maryam ayat 7 ya. Kemudian doanya Nabi Ibrahim surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ini ya. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Benar enggak Mekah itu aman, Bu? Paling aman, enggak ada yang nyuri, enggak ada yang apa, Bu. Negeri paling aman dari kejahatan itu negeri Mekah. Ya ada kejahatan tapi sekecil sekali dibanding negeri-negeri yang lain gitu ya. Warzuq ahlahu minas samarat. Ya, kemudian berikan rezeki berupa buah-buahan. Ada nggak buah-buahan di Mekah sekarang? Ada di Taif, ada nggak? Ada. Walaupun ada yang mengatakan tidak semua buah-buahan itu berasal dari situ ya. Nah, seperti itu. Terkabul nggak doanya Nabi Ibrahim? Dulu mungkin Ibunda Hajar membayangkan nggak ada buah-buahan di sana. Nggak membayangkan, wong air aja susah, betul Bu? Ternyata sekarang Masya Allah, doanya Nabi Ibrahim terkabul setelah berapa ribu tahun? 3000 tahun. Ya, Masya Allah. Kita kadang baru berdoa berapa Bu? Telung dino, ya Allah, kapan ini ya Allah? Sek 3 hari, sek 5 hari ya. Nah supaya doa itu dikabulkan, kata Rasulullah itu, berdoalah dengan ilhah namanya. Dengan apa? Ilhah. Ilhah itu memelas, merengek. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Ya. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang ilhah, merengek, memelas ketika
Berdoa. Nah ini Bu, saya sering mengartikan begini, ini saya belajar dari guru saya di Jogja ya. Kita itu berdoa seringnya pakai kata tanpa rasa. Betul nggak? Tapi kebalikannya kalau kita nyanyi pakai rasa tanpa tahu kata-katanya. Betul nggak? Kadang orang nyanyi itu nggak eleng kan, tapi moro-moro ngrungokno lagu nangis, betul ya? Tapi kalau berdoa kita kata-katanya inget, tapi nggak pernah pakai perasaan, nggak pernah pakai rasa. Jadi kalau berdoa itu cuman amin, amin, amin. Suwine rek, dungone rek, amin gitu. Malah ngeluh Bapak Ibu. Nah, ya makanya usahakan kalau kita berharap, orang berharap itu gimana sih Pak? Memelas kan, betul ya? Ilha. Ada lagi di ayat Al-An'am itu dengan apa? Tadarruan wa khufyatan. Ya. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan. Dan siapakah yang bisa menyelamatkan kamu dari ujian di daratan, di lautan? Yang kemudian mereka berdoa tadarru. Tadarru itu seperti orang mau tenggelam, gak ada lagi yang bisa menolong dia kecuali Allah, terus dia berdoa, itu tadarruan. Seperti dia merasa butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu harus diulang-ulang, karena mengulang-ulang doa itu sama seperti mengayuh sepeda. Suatu saat doa itu akan membawa panjenengan semua ke tempat yang panjenengan tuju. Terakhir, Allah itu memiliki sifat Al-Fattah. Apa Al-Fattah itu Bu? Yang maha membuka. Hilang ya? Kesenggol ya? Yang maha ya, maaf ya. Dikit lagi habis itu tanya jawab ya Bu. Sudah tampil ya? Nah, jadi tugas kita itu berikhtiar ya. Kemudian kita pasrahkan kepada siapa? Kepada Allah. Sebagaimana burung Bu. Burung itu dia pergi pagi hari gitu. Nggak tahu kan di mana tuh anunya rezekinya kan. Yang penting dia keluar gitu. Dia pergi, dia keluar, dia pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dia kembali. Kenyang nggak kembali itu? Kenyang. Itu burung. Ya, makanya kata Rasulullah akan masuk surga ya satu kaum yang dia itu punya hati seperti hati burung. Maksudnya dia tuh bertawakal dengan tawakal yang luar biasa. Tawakal itu ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ini ya yang sering kita baca dalam surat At-Tolaq itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya, menganugerahkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan. Jadi Allah bukan bilang lebihkan ya, Allah akan cukupkan. Karena lebih itu masing-masing orang beda-beda standarnya Bu, betul nggak Bu? Ada orang punya tabungan 100 juta udah matur suwun. Ada orang yang biasa masih ketakutan dengan uang 100 juta. Duh, duitku garek 100 juta. Ya, seperti ibu lihat minuman tinggal separuh. Kan orang kan ada yang alhamdulillah garek separuh. Alhamdulillah seono separuh. Ada yang ya Allah kok garek. Ada orang punya tabungan 100 juta itu, ada yang alhamdulillah gitu kan. Ada yang loh garek 100 juta rek gitu. Ya mungkin karena tabungannya biasanya 10 M ya. Jadi ketika tinggal 100 juta ya ngeluh Bu, betul enggak ya? Ya ngeluh ya, tapi yang biasa tabungannya 5 juta, punya tabungan 100 juta, saya yakin Ramadan dia bakal, wah Masya Allah Bu,
Pokoknya engkau ya 10 hari terakhir itu pokoknya aku ketika ngetokno 500 gitu. Bu, kalau bisa kan, kalau saya tuh suka sedekah itu dirutinkan. Ojo mak sak gluk gitu ya. Ini dirutinkan itu mulai hari pertama atau kalau mau 10 hari terakhir ya seret gitu. Tolong salah satunya Anda transfer ke Palestina ya. Gak usah semua gak apa-apa. Misalnya ya 10 hari terakhir itu misalnya yang malam ke-27 mau saya kirim ke Palestina dok 10 juta gitu. Ya bismillah. Amin gitu. Ya, ojo malah. Nah ini baru materi nih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 10 gitu. Kan Allah memberi rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya. Rendahkanlah serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah. Karena Allah itu tidak akan membesarkan orang yang merasa besar, tidak akan meninggikan orang yang merasa tinggi ya. Oh, mau difoto silakan. Ada yang mau foto. Ini materi saya boleh diminta ya, nanti saya kirim ke siapa? Ini ke panjenengan ya. Ini materi ini boleh panjenengan mau sebarkan boleh, mau disampaikan lagi ke orang lain saya malah seneng ya. Ini monggo, nggak usah copyright nggak. Semua ini ilmu Allah. Cuman saya bikin slide-nya aja. Ya, jadi monggo panjenengan mau silahkan disampaikan ke siapapun. Ke Bu Yoke ya, nanti saya sampaikan Bu Yoke. Terakhir Bu, sebelum tanya jawab, ini mungkin sudah pernah diceritakan oleh banyak ustadz juga, ada juga di YouTube ya. Ada seorang dokter dari Pakistan. Suatu saat beliau ini ingin mengisi seminar. Jadi dokter ini dokter subspesialis yang sangat terkenal. Kalau di kita itu barangkali neurologi anak gitu. Neurologi anak ya. Agak jarang kan di Indonesia ini kan. Jadi kalau anak panjenengan misalnya perlu EEG gitu ya, rekam otak, itu yang baca biasanya dokter anak tapi subspesialis saraf anak. EEG yang direkam otak itu ada anaknya yang pernah direkam otak di ruang gelap ya. Biasanya untuk membedakan ini epilepsi bukan. Kan kadang-kadang kan ada anak yang kayak anak saya itu sering kejang demam ya. Kalau kejang demamnya terlalu sering menurut kriteria tertentu itu kita curiga takutnya ada epilepsi. Biasanya kita akan rekam otak itu. Direkam dikasih cahaya tapi anaknya harus tidur. Nah, itu yang kadang-kadang menidurkan anaknya itu pakai obat memang ya. Ditidurkan terus direkam otaknya. Nah, si dokter ini itu dugaan saya, ini kisah nyata ya, tapi nama dokternya itu disamarkan. Ada yang disebutkan dengan nama yang samaran lah. Karena beliau cerita ini kepada salah satu ulama di Saudi terus disebarkan ke seluruh dunia. Jadi dokter dari Pakistan ini, dokter yang sangat langka gitu, keahliannya nangani kasus-kasus berat kayak cerebral palsy, lumpuh otak dan seterusnya ya. Nah satu ketika beliau ini diundang isi seminar di satu kota, dia naik pesawat kan. Tiba-tiba Bu, pesawatnya itu terkena badai, petir. Sampai kemudian pesawatnya nggak terlalu besar, kalau kita mungkin ATR itu ya. Tiba-tiba harus mendarat darurat, belum sampai di tempat tujuannya itu. Ya, akhirnya mendarat darurat di tempat itu. Nah kemudian dokter ini bilang sama pilotnya, gimana nih saya harus ngejar waktu gitu. Udah panjenengan naik mobil aja, sewa mobil Pak. Sewa mobil itu pertama lancar Bu. Tiba-tiba cuaca seperti di atas tuh datang lagi. Jeder. Sampai kemudian si sopirnya ini tersasar. Sampai sopirnya ini nggak tahu lagi di mana dia. Akhirnya kemudian dia bilang sama dokternya, maaf dok, saya mohon maaf saya kayaknya nggak bisa nganter dokter sesuai dengan tempat dan waktu. Saya nggak tahu lagi ini di mana. Ya udah, ini qadarullah sudah. Saya menghubungi panitia pun nggak bisa karena sinyal ya di tempat yang sangat terpencil gitu. Udah kita cari rumah. Iya tadi kayaknya ada rumah deket situ. Akhirnya mereka mampir di rumah itu Bu. Rumah yang agak terisolir, gak ono tonggone roto adoh-adoh gitu ya, jauh-jauh. Ya masuklah di situ cuman ada nenek sama seorang anak kecil Bu. Anak kecilnya itu terbaring terus begitu. Nah
Terus ditanya setelah sholat isya, kebetulan baik sekali nih ya neneknya ini ditanya, nenek sama siapa? Sama cucu saya itu udah yatim piatu. Bapak ibunya sudah meninggal, terus mana anaknya di kamar? Loh kok nggak keluar, anak saya sakit. Dugaan saya cerebral palsy, lumpuh otak. Nggak bisa kemana-mana. Ya karena saya kayak begini kondisi saya sendirian jauh dari mana-mana. Saya sudah coba obatkan dokter yang dekat di sini, tapi dokter itu merujuk sebetulnya kepada salah seorang dokter. Ya, tapi saya itu dapat kabar dokter ini sibuk sekali. Taruhlah nama dokternya itu Isfahan gitu ya Bu ya. Taruhlah nama dokternya kan disamarkan. Kaget dokter ini, loh emang dokter siapa Bu yang ibu sebut ahli yang ibu sebut. Terus kemudian ibu ini bilang, itu loh Pak namanya itu dokter Isfahan, tapi saya nggak mungkin lah ketemu sama dokter terkenal itu. Udah saya pasrah aja sama Allah. Makanya saya itu gelar sajadah di samping cucu saya, ya Allah. Gimana cucu saya ini, saya ingin berobat ya Allah, tapi kayaknya saya tuh nggak mungkin ya Allah untuk datang ke ibu kota gitu ya ketemu sama dokter ini gitu. Dokter itu langsung nangis Bu. Ya Allah Bu, kenapa Pak Bapak kok nangis? Sedari tadi cuaca di langit itu tiba-tiba mendung petir, padahal ketika saya berangkat tuh cuacanya cerah. Terus saya pindah ke mobil cerah, tiba-tiba datang lagi cuaca. Rupanya Allah mengirimkan badai, petir, angin. Semuanya itu untuk mengantarkan saya ke sini. Maksud Bapak kenapa? Bu, saya dokter Isfahan yang ada dalam doa ibu dan saya yang mendatangi anak cucu ibu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bu. Allah itu kalau sudah kun fayakun berkehendak. Dokternya yang datang ke rumah ibu. Di tempat terpencil. Allah kirimkan badai, Allah kirimkan petir, Allah sampai daratkan darurat pesawat untuk mengantarkan seorang dokter ke anak yatim piatu di tempat terpencil itu. Kalau Allah sudah berkehendak. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Saya punya teman satu dikit lagi ya. Saya punya teman psikiater Bu. Nanti mungkin satu saat kalau bisa diundang juga, namanya Dokter Catur. Adik kelas saya di Fakultas Kedokteran Brawijaya dulu S1-nya dia angkatan 2000, saya angkatan 96. 4 tahun. Jadi masih sempat ketemu sama beliau ya. Ngambil spesialisnya di FK UNER. Beliau itu kena COVID. Istrinya Hafizoh Bu. Dokter saraf, spesialis saraf. Hafizoh 30 juz. Istrinya. Dokter Catur ini penggiat Green Crescent ya, sering ke Turki dia. Penggiat bulan sabit hijau tuh untuk kecanduan tuh. Beliau tuh kena COVID, dirujuk dari rumah sakit, kan tuh dinasnya rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Dirujuk ke Dokter Sutomo pakai ECMO. Pada saat itu ECMO baru digunakan, yang kedua Dokter Catur, sebelumnya meninggal. ECMO itu paru-paru buatan, lebih tinggi daripada ventilator. Kata teman-temannya kan karena beliau ngambil spesialis di FK UNER, konco-koncone kabeh kan Bu. Teman-temannya bilang begini, Mas ngapunten ya Mas. Prognosisnya, kalau di kedokteran itu ada prognosis dugaan hasilnya. 2% Mas. Bismillah. Sampai dengan kita waktu berdoa Zoom itu yang datang dari mana-mana Bu. Senior-senior psikiatri yang di Jakarta, di FKUI, FKU, GM, Undip semua mendoakan Catur ini Pak. Orangnya baik Pak. Bu. Ya. Hidup tinggal 2%. Bahkan ketika mau dokter anestesinya itu cerita. Waktu saya mau intubasi, menidurkan dokter Catur itu. Seingat saya ya di Zoom itu dia bilang, ayo Mas syahadat sama-sama. Dokter Catur udah tahu, siapa tahu aku tidur dan aku gak kembali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kalau itu syahadat itu yang terakhir kan. Ternyata hidup Bu. Sampai sekarang. Bahkan berapa bulan yang lalu saya lihat statusnya dia lagi bicara di Istanbul, di Turki. Hidup Bu.
Jangan putus asa. Jangan putus harapan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sepulang dari sini ada hati-hati yang luas. Hati-hati yang tidak pernah menyerah. Karena ada Allah Al-Qadir. Allah yang Arhamur Rahimin. Maha penyayang. Dan Allah yang Al-Fattah. Maha membuka pintu-pintu kemustahilan. Ya. Silahkan. Masih ada kurang lebih 5-10 menit ya. Untuk tanya jawab kalau ada. Saya sudah mengunjungi beberapa dokter untuk mencari opinian. Tapi kemudian saya juga alternatif herbal. Tapi ternyata sampai sekarang saya dengan obat-obatan itu dan juga saya alternatif herbal itu juga saya coba. Saya pernah tanya ke anak saya kebetulan apa yang diminum mama ini. Dia cuma tahu oh mama ini. Tapi saya seperti akhirnya kalau kambuh itu sakit sekali. Akhirnya saya tuh ya alhamdulillah ya ini inspirasi yang luar biasa dari Dr. Arif. Usaha dari saya itu akhirnya berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Itu setiap kambuh itu saya dan alhamdulillah nggak terasa hilang. Tapi suatu saat itu ya sakit lagi datang lagi. Terus saya disuruh minum obat itu saya males gitu lah. Kok nggak percaya gitu loh dokter. Lah, terus tapi saya mikir gini, saya ini sudah ikhtiar apa belum ya? Saya takutnya itu dikatakan tidak ikhtiar karena saya sudah males juga ke dokter. Karena saya juga ke dokter internis juga. Dan ternyata obat itu juga sepertinya kok tidak mempan. Apa saya ini salah berdoa? Kalau saya memang ini dosa saya yang banyak atau memang bagaimana ya menurut dokter Arif gimana? Saya mau salahnya. Terima kasih. Ya, Masya Allah, Bro Sida ini guru saya SMP ya. Masya Allah, beliau ini tawaduk sekali. Saya yang sungkan ya jadinya. Terima kasih Bro Sida sudah mendidik saya bahasa Inggris ya sampai saya dulu alumni SMP 1, beliau guru saya. Ya. Saya ini nggak pernah mondok ya, Bu ya. Jadi kalau saya salah saya diingetin ya. Saya TK Sriwedari, SD Bareng, SMP 1, SMA 3, Fakultas Kedokteran, S2 di UI, S3 sekarang di Gajah Mada ya. Jadi cuman saya memang pernah mulazamah sama beberapa ustadz ya sejak SMA ya. Oke, jadi saya kalau ada yang salah saya diingetin ya. Jadi gini Bu Rosyida, sebetulnya kasus seperti ini itu di mana kita sudah lakukan segala upaya secara medis ya. Tapi ternyata respon tiap orang beda-beda itu bukan hal yang baru. Banyak kasus-kasus seperti itu tuh banyak. Bahkan kadang-kadang kita pun masuk dalam satu perawatan yang kita sebut dengan paliatif. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita hanya make them comfort aja gitu ya. Membuat mereka itu lebih nyaman gitu. Dikendalikan saja. Nah, dari sisi medis tentu saya tidak menyarankan Bu Rosida untuk menyerah. Ya. Kita harus terus berobat. Yakini bahwa berobat itu berpahala. Kan begitu ya. Karena berobat itu berikhtiar. Gitu. Berobat itu berikhtiar. Oke, cuman saya tambahkan sedikit selain berobat barangkali memang pola pikir dan
aktivitas pola hidup itu juga GERD itu sangat berpengaruh. Ya. Contoh, jam berapa kita makan? Pada saat makan, setelah makan kita langsung tidur apa tidak? Kita minum makan sesuatu yang merangsang lambung atau tidak? Olahraga, sinar matahari, ya. Kemudian pola pikir harus tenang, ya. Makanya kalau Bapak Ibu, mungkin Ibu-ibu ada yang pernah belajar tentang terapi kayak SAFE atau apa itu ya. Itu pertama kali yang dilakukan itu adalah menyerahkan diri. Ya Allah, saya memang sakit tapi saya serahkan kepadamu semuanya. Itu akan menurunkan nyeri. Jadi secara medis barangkali obat dan gaya hidup yang harus dirubah. Karena GERD itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan pikiran. Ya kalau guyonannya teman-teman di kedokteran sama di keperawatan itu, hidup itu dikendalikan oleh 4 pola katanya. Pola pikir, pola makan, pola tidur, kakean pola. Katanya gitu ya. 4 pola itu ya. Ya. Maksudnya itu pola hidup itu penting buat orang GERD itu. Ya. Nah, barangkali olahraganya dan seterusnya ya. Termasuk pola pikir harus lebih tenang dan seterusnya itu dilakukan. Nah, yang kedua secara spiritual. Yang pertama yang harus dibangun itu, Allah itu berjanji kok semua itu ada obatnya, kan begitu ya. Semua itu ada obatnya. Sedang kita ini, Bu Rosida sedang berproses mencari obat itu. Jangan ada pikiran misalnya, jangan ada pikiran dulu bahwa saya ini banyak dosa, istighfar aja sudah. Nggak usah kita itu ini, nanti Bu Rosida lebih down. Makanya saya tuh nggak pernah, kalau ada pasien datang ke tempat praktek itu, Bu, banyak istighfar ya, ini karena dosa-dosa ibu, saya nggak pernah. Pasiennya lebih down lagi nanti. Ya, jadi udah istighfar aja yang banyak ya. Karena kita sakit atau nggak sakit ya kita ini para pendosa kan. Betul nggak? Cuman Allah tutupi aja dosa-dosa kita. Kita nggak, aib kita kan ditutupi aja sama Allah. Masa muda kita kayak gimana itu luar biasa bobroknya. Iya kan? Hidup kita kayak gimana sekarang ini. Bahkan kalau diudal hati kita ini mungkin sing ikhlas sing mana itu kita mungkin jujur ya, kita akui banyak ibadah kita tuh enggak ikhlas gitu ya. Nah seperti itu ya. Doa itu satu healing yang luar biasa ya. Jadi Bu Rosida tetap harus yakin bahwa doa itu menyembuhkan. Jadi mungkin gini Bu Rosida, mungkin mudah-mudahan sebentar lagi Allah itu akan berikan kesembuhan. Ya. Sabar tuh kadang-kadang di akhir-akhir ini insya Allah. Tanpa kehilangan harapan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sambil diingat-ingat mungkin ada orang-orang yang belum dimaafkan ya. Orang-orang itu dimaafkan secara sadar. Ya, aku memaafkan dia. Walaupun perasaan hati kita mungkin udah plong ya, tapi diulang aja. Siapa tahu itu masih ada residu di alam bawah sadar bahwa kita tuh punya sakit hati yang belum selesai gitu ya. Nah, gitu ya Bu Rosida ya. Ada rasa sakit hati, luka yang mungkin belum selesai. Iya, jadi mungkin Bu Rosida secara sadar, ya Allah dia memang melukai hati saya, tapi saya pasrahkan, saya luaskan hati saya. Kadang-kadang itu Bu yang nggak jangget itu. Ya, yang jangget itu yang kadang-kadang membuat asam lambung itu nggak normal-normal. Ya, ada sesuatu yang mungkin kita masih ada dalam hati kita ya. Gitu Bu Rosida, saya berdoa, kita berdoa mudah-mudahan Bu Rosida disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Saya kira karena waktunya ya, saya yakin ibu-ibu banyak sekali aktivitas ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat kajian pada hari ini. Ditutup kafaratul majelis saja ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf.